Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Amy or you know me as Joko Siva Books. Dan di video kali ini aku bakal nge-review buku yang berjudul Yellow Face dari R.F. Kuang. Tapi sebelum kita mulai videonya, I need to tell you something. Yes, thumbnail sama videonya berbeda di awal doang, tenang, di awal doang. And yes, there's a reason for it. Jadi kemarin itu aku sudah nge-record Yellow Face, review Yellow Face dari R.F. Kuang. Dan aku berniat untuk ngedit videonya hari ini di kantor. Dan sekarang aku lagi ada di kantor. And then I accidentally delayed the opening video. And then being the silly me, being the stupid me, aku ngehapus record itu juga di recycle bin. Tidak bisa terselamatkan. Jadi ya akhirnya aku retake ulang untuk video openingnya. Don't worry, bagian isinya tetap record video yang kemarin, so ya tetap aman. Ini cuma untuk openingnya aja. So ya, let's review Yellow Face by R.F. Kuang. So, this book started off, jadi buku ini dimulai dari cerita tentang dua penulis, di mana ada seorang penulis yang bernama Juniper Hayward atau Juni, yang dia itu karir menulisnya itu kayak datar dan biasa-biasa aja. Sementara di karakter selanjutnya ada Athena Liu, yaitu seorang penulis yang luar biasa sempurna di mata orang-orang, di mana dia itu adalah penulis sukses, yang karya-karyanya itu selalu dipuja orang dan selalu menjadi bestseller. Athena Liu ini adalah sosok yang sangat sempurna, yang sangat berbeda dari Juniper Hayward atau si Juni ini. Athena sempat memberitahu ke Juniper Hayward tentang karyanya yang baru saja selesai, dan akhirnya Juniper Hayward pun dijadikan orang pertama yang melihat naskah itu setelah sudah selesai namun belum dipublikasikan. Ini pun berlanjut dengan dua karakter ini yang merayakan kesuksesan dari Athena Liu yang sudah menandatangani kontrak dengan Netflix mengenai karyanya. Athena Liu pun mengajak Juniper Hayward untuk lomba makan pancake, dan pada saat itu juga si Athena Liu pun tersedak pancake. Yang pada saat itu si Juniper mencoba untuk menolong Athena Liu yang tersedak, namun ternyata Juniper Hayward tidak dapat menyelamatkan si Athena Liu dan akhirnya dia meninggal karena makan pancake. Namun sembari menunggu pertolongan datang atau ambulan datang, pada saat Athena Liu sudah meninggal, dan dia pun akhirnya mengingat bahwa dia adalah orang pertama yang diperlihatkan naskah karangan Athena Liu yang belum dipublikasikan itu, dan akhirnya dia pun memberanikan diri, dan akhirnya dia pun masuk ke ruangan kerja Athena Liu dan mengambil skrip itu dan membawanya pulang. Ya, so basically she stole Athena Liu's work. And fast forward again, Juniper Hayward pun akhirnya mengedit naskah dari Athena Liu untuk menggantinya di sana sini sedikit, dan akhirnya dia pun langsung memasukkan naskah itu ke publisher, mengatasnamakan dirinya, dan akhirnya buku yang berjudul The Last Front ini menjadi bestseller di mana-mana. Juniper Hayward pun akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu famous dan juga kesuksesan karir menulisnya dari hasil mencuri. Dan bagaimana kehidupan Juniper Hayward setelah itu? Kalian bisa baca buku Yellow Face dari R.F. Kuang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya, dan ini adalah reviewku pribadi sendiri, di mana buku ini kita akan masuk ke covernya dulu. Aku suka banget sama covernya, dan juga aku suka banget cover-cover dari R.F. Kuang yang terjemahan dari Gramedia, yang juga for your information, aku juga punya cover-cover dari trilogi Poppy War, The Poppy War, yang aku juga suka banget sama covernya. Aku bahkan lebih memilih untuk mengoleksi cover versi terjemahannya dibanding original versionnya. Dan langsung kita akan masuk ke bagian ceritanya, dimana personally sendiri cerita ini bukan hanya mengisahkan tentang Juniper Hayward yang mencuri naskah Athena, tapi lebih dari itu. Dan dari penulisan si R.F. Kuang ini, yang aku sudah pernah ngebaca The Poppy War, itu sangat khas dengan karya dari R.F. Kuang, dimana tulisan-tulisan menurutku dari R.F. Kuang itu sangat menyentuh banget ya, tapi bukan tipe yang menyentuh lembut atau menyentuh halus, tapi buku ini langsung menyentuh kalian dengan tamparan.
Wah, dimana kata-kata ataupun tulisan yang ditumpahkan oleh RF Kuang di dalam buku ini pasti bakal memukul kalian atau menohok kalian. Dan baca buku ini seolah-olah aku berada di kereta yang kecepatannya super cepat dan tidak berhenti-henti. Tidak ada yang namanya kita tenang ya di dalam buku ini. Pasti gelisah, emosi, marah, semuanya bercampur di dalam buku ini. So ya, you need to prepare yourself. Kalian harus bersiap ketika ngebaca buku ini. Dan case lain mengenai buku ini adalah di mana The Last Front atau karya Athena Liu yang dicuri oleh Juniper Hayward ini adalah kisah atau naskah yang menceritakan tentang Perang Dunia Pertama yang melibatkan Chinese Labor Corps dan juga kesulitan-kesulitan dari mereka pada saat Perang Dunia Pertama tersebut, yang menurutku dan juga by the way Juniper Hayward ini adalah seorang murni kulit putih. Dan itu menjadi sesuatu yang cukup kontroversial di dalam dunia publisher di sana, di mana ketika seorang kulit putih menceritakan tentang historical dari Asian yang harus dilalui juga oleh Juniper Hayward untuk mempertahankan tenarnya atau kesuksesan dari karirnya tersebut. Dan yang menjadi paling menarik bagiku adalah di mana buku ini juga menceritakan bagaimana kehidupan keras dari seorang atau sebuah penerbitan. Yang kalau kalian juga sering nontonin videoku, di ending dari videoku aku selalu ngepromosikan bukuku yang berjudul Merpati yang Mencintai Langit. So I kinda know, aku sedikit tahu bagaimana kehidupan dari penerbitan juga. Tapi ada beberapa yang menurutku ketika ngebaca buku ini aku sangat mendapatkan pengetahuan baru tentang dunia penerbitan di luar sana dibanding, dan juga aku bandingkan dengan keadaan di Indonesia yang sebenarnya kurang lebih juga. Tapi ya, overall I really enjoy this book karena kerelatannya juga sebagai penulis. Dan kalau untuk menurutku sendiri, buku ini sepertinya masuk ke psychological thriller ya dibanding thriller horor, karena menurutku buku ini sangat memainkan psikologi dari karakter-karakternya. Dan juga Juniper Hayward ini, kalau menurutku pribadi, dia adalah karakter yang morally grey. Dia adalah karakter yang abu-abu, di mana dia tidak bisa dibilang baik, tapi juga dia tidak bisa dibilang jahat. Yang akhirnya kita akan maju ke bagian pengkarakteran di dalam buku ini, di mana karakter-karakter di dalam buku itu sangat mess up semua. Seperti yang aku bilang, kalau karakter dari Juniper Hayward ini adalah morally grey karakter, but we know about Athena Liu along the way juga, di mana kita juga akan diperkenalkan oleh sikap dan juga sifat dari Athena Liu, dan pastinya karakter-karakter lain, terutama karakter-karakter yang berada di dunia publisan atau ke publisher dari si Juniper Hayward ini. Akhirnya sifat-sifat dari karakter-karakter yang mess up ini, yang ini mess up, yang ini juga mess up, akhirnya boom, collapse gitu. Jadi ya dan ya, dari cerita di buku ini mengambil sudut pandang dari Juniper Hayward. So ya, basically kita seperti ngebaca jurnal kehidupan dari Juniper Hayward, yang itu membuat menurutku lebih menarik ya. Dan juga bagaimana dia cukup sangat tergoncang dengan kritik-kritik atau komen-komenan dari orang-orang. Yang kita bisa agak sedikit ngebaca ya kehidupan Juniper Hayward yang cukup datar di dunia karir menulisnya, yang tidak cukup signifikan, tidak jelek dan juga tidak bagus. Akhirnya dia langsung dinaikkan begitu aja tanpa persiapan. Akhirnya ya kayak semacam ketika mendengar kritik-kritikan yang cukup pedas di dunia industri penulisan seperti itu, dia langsung cukup kaget atau cukup merusak mentalnya juga pada saat itu. So ya, dan untuk plot twistnya, jadi aku kayak semacam nge-compare-nya plot twist ketika aku ada di buku The Poppy War Trilogy, terus aku bandingkan dengan Yellow Face. Yang aku lebih suka banget plot twist yang ada The Poppy War Trilogy, yang sangat menendang. Tapi ya kalau misalkan di buku Yellow Face ini tidak terlalu menendang, tapi menurutku cukup membuat aku kayak, kalian harus ngebaca, kalian harus tahu bagaimana plot twistnya. So yeah, overall, I'm really going to give this book a full 5 star. Aku suka banget dengan gaya penulisannya. Aku juga suka banget bagaimana RF Kuang itu menumpahkan semuanya di dalam sebuah buku, dan juga menumpahkan semua reality di dalam sebuah buku ini, dan bagaimana kerasnya kehidupan penerbitan. Dan juga pastinya aku suka banget sama penulisannya yang sangat menohok orang-orang juga pastinya menurutku. Dan seperti biasa, tulisan dari RF Kuang itu selalu memainkan mental.
sangat memainkan mental. I'm really scared about I'm too overhyped about this book. Aku agak sedikit takut kalau aku terlalu overhyped sama buku ini. Tapi ya itu menurutku penilaianku pribadi dan aku suka banget sama buku ini. Dan ini menjadi best read aku di bulan Januari. So ya. Dan sepertinya buku-buku seperti ini menjadi buku yang sangat cocok untuk menjadi buku diskusi di dalam sebuah book club. Dan juga dari perkumpulan-perkumpulan komunitas baca gitu, ini sangat cocok banget untuk dijadikan bahan diskusi. Karena banyak banget yang bisa diulas di sini, banyak banget yang bisa dikupas dari sini. Kayaknya menurutku menarik deh kalau kita membuat sebuah diskusi khusus mengenai buku ini ya. I personally really recommend it to you. So ya, jadi kayak baca aja. Beritahu aku bagaimana pendapatmu mengenai buku ini. Oke, itu aja untuk reviewku pada hari ini. Terima kasih udah menonton. Stay tune in my YouTube channel. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan we'll see you in the next video. Bye bye.